Salam para jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara-saudara terkasih, malam ini kita akan membahas lagi satu topik tentang mengampuni. Mari kita angkat sebuah lagu. Sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapa, di dalam nama Yesus, malam hari ini juga kembali Tuhan kami akan sharing kebenaran firman Tuhan-Mu tentang satu topik yang membahas tentang mengampuni. Biarlah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di malam hari ini. Kuasa kebenaran firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan kami, sehingga segala roh kepahitan yang mencengkram, mengikat malam hari ini juga dilepaskan di dalam nama Yesus. Terjadinya pemulihan, terjadinya kelepasan, terjadinya kesembuhan. Maka dari itu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba untuk memperkatakan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Dikatakannya begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara terkasih, di dalam Efesus 4 ayat 32 ada dua kali kata dikatakan mengampuni. Itu artinya mengampuni itu adalah penting dan harus. Tujuannya apa? Agar hidup kita bisa dipulihkan. Agar hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Maka dari itu saudara terkasih, kita lihat di ayat 31-nya ada kalimat yang berkata begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara terkasih, banyak penyebab yang membuat orang itu kepahitan atau sakit hati, dendam. Salah satunya di Alkitab dikatakan begini dalam Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, tanpa disadarin oleh bapak-bapak. Dan ayat ini berkata bapak-bapak itu bukan berbicara kepada bapak sebagai pria, tetapi dikatakan sebagai orang tua. Artinya begini. Hai orang tua, apakah dia ibu, apakah dia bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara terkasih, ada banyak orang tua tanpa disadarin menyakiti hati anak-anaknya, bahkan sampai luka batin. Yang pertama, kita tahu tuh. Yang pertama masih anak, masih dalam kandungan. Waktu kita nggak setuju, umpamanya begini. Kita pingin anak yang perempuan. Ternyata waktu di USG anak itu adalah laki-laki. Dan kita katakan, aduh kenapa sih mesti perempuan? Padahal kita kan pinginnya anak lelaki. Tanpa kita sadarin kata-kata kita itu sudah membuat luka di batin anak kita. Maka dari itu, hari ini, saudara, anak-anak juga yang suka dititipkan sama saudaranya masih kecil. Mereka akan mengalami kekurangan kasih sayang. Sakit hati karena suka orang tua yang suka memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Orang tua yang otoriter. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil. Saya hobi tinju, tapi orang tua saya, bapak saya yang almarhum. Saya tidak nyalakan dia, memang karena itulah mampunya dia. Tapi di akhir hidupnya, dia bertobat, dia dibaptis. Itu yang membuat saya sekarang bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara terkasih, saya maunya main tinju, itu hobi saya. Tapi bapak saya katakan, kamu badannya kecil, nggak layak jadi petinju. Kamu harusnya main karate. Begitu banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya, kamu harus begini, kamu harus begitu, padahal tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
ataupun apa karakter si anak. Saudara terkasih, banyak juga anak-anak yang disakitin hatinya. Kenapa? Dipukulin. Banyak anak yang dipukulin, bahkan kalau saya lihat dari cerita-cerita orang yang saya layanin, bahkan anaknya sampai digantung. Lalu dipukuli kayak bantal guling begitu. Bahkan disakitin dengan kata-kata, dimaki-maki. Kamu anak bengkok, kamu anak gak tahu diri. Banyak orang tua yang berkata seperti itu tanpa dia sadarin. Dia telah melukai hati anaknya. Dan saudara, banyak juga sakit hati, anak sakit hati. Karena bapak yang suka mukul istri. Saya bulan 9 di tahun yang lalu, saya melayanin ada di sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli Utara. Begitu juga sampai di Lintong Nihuta. Waktu saya layanin mereka, waktu saya tanya kepada mereka, saudara terkasih, siapa di tempat ini yang benci, yang sakit hati sama bapaknya? Mayoritas mereka tunjuk tangan. Begitu mereka saya suruh maju ke depan dan saya doain satu-satu. Tetapi saat saya mau bertanya kepada mereka, apa penyebab engkau sakit hati? Apa penyebab engkau benci kepada bapak? Mereka berkata, bapak saya suka mukul mama saya. Dia pulang mabuk, dia pukul bapak saya. Banyak anak-anak kepahitan kepada bapaknya. Karena bapaknya suka mukul, mamanya suka berantem sama bapaknya. Saudara, ada lagi orang yang sakit hati, orang yang saya layanin. Karena bapak dan mamanya bercerai, bapaknya bisa kawin lagi kepada yang lain. Mamanya kawin lagi kepada yang lain. Dia kehilangan kasih sayang. Dia kehilangan perhatian. Kepada siapa dia mencari perhatian itu? Akhirnya dia mencari perhatian di jalanan. Akhirnya hidup di dalam mabuk-mabukan. Akhirnya hidup di dalam narkoba dan seks bebas. Ada lagi sebagai seorang bisnismen ataupun siapapun dia suka ditipu. Tapi ada juga anak yang suka dibanding-bandingkan. Itu mengalami kekecewaan. Saudara, ada lagi yang mengalami pelecehan seksual, dialami waktu bayi atau waktu kecil. Ada yang sakit hati sama teman sekolahnya. Kemarin baru bulan 3 kemarin saya melayani di sekolah. Ada begitu banyak anak-anak sakit hati kepada teman sekolahnya. Bahkan waktu saya tanyakan pada di tempat di sekolah itu. Waktu saya tanyakan siapa di tempat ini yang kebenci sama gurunya. Banyak murid-murid yang benci kepada gurunya. Dengan berbagai macam alasan. Maka dari itu dikatakan hari ini akibat sakit hati, kita lihat di Kolose 3:21 tadi dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Akibat anak sakit hati, akibat kita mengalami sakit hati, hati kita menjadi tawar, kita kehilangan kasih, yang ada sakit hati, yang ada kebencian dan dendam. Makanya begitu banyak anak berkata begini, papa, satu hari nanti di saat aku besar, aku bunuh papa. Karena papa mukul mama, aku sayang mama. Saudara terkasih, ini realita yang terjadi. Dan saya menemukan itu banyak sekali. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat 10 April kemarin, di sesi pertama saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai topik mengampunin ini. Di hari yang pertama, saya membahas ada 3 alasan mengapa kita harus mengampuni. Alasan yang pertama boleh dilihat nanti di tanggal 10 kemarin. Alasan yang pertama karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Alasan yang kedua karena Allah mengampuni. Karena mengampuni itu adalah perintah. Dan yang ketiga, agar kita tidak memberi keuntungan kepada iblis. Dan di tanggal 11 di malam hari kemarin, di sesi yang kedua saya menyampaikan ada 3 tujuan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, agar doa kita juga diampunin Tuhan. Yang kedua, agar doa kita juga dijawab Tuhan. Yang ketiga, agar hati kita gembira dan tenang. Boleh ditonton di tanggal 11 di malam kemarin. Masih ada di Facebook. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni. Ada 3 cara yang perlu kita pelajari bersama pada malam hari ini agar kita bisa mengampuni secara maksimal sehingga kita mengalami kelepasan dari segala roh-roh kepahitan, kebencian dan dendam itu. Karena Bapa kita di surga menginginkan kita sebagai anak-anak Allah membawa damai dimanapun kita berada. Amin, saudara terkasih. Saudara, mari kita lihat
Alkitab kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Yang pertama, coba kita lihat Yakobus 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Artinya begini, poin yang pertama, cara yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengampuni secara maksimal adalah membuang segala sesuatu yang kotor. Lalu kita terima firman itu dengan lemah lembut. Saudara, kita lihat bagaimana caranya agar kita dapat membuang segala sesuatu yang kotor itu. Saudara, kalau kita punya rumah, bangunannya sudah lama, dan kita mau membangun satu bangunan yang baru di tempat itu. Kalau seandainya, anggap aja saya ini ada kutil, jempol saya dari kutil. Kalau saya potong kutil ini, lalu terbuang, apa yang akan terjadi? Di hari-hari kemudian kutil itu akan tumbuh. Karena apa? Akar permasalahannya tidak dituntaskan. Artinya begini, kalau saya mau menyelesaikan kasus kutil ini, saya harus mencabut sampai ke akar permasalahannya. Begitu banyak akar permasalahan tersimpan di alam bawah sadar kita. Begitu banyak permasalahan tersimpan di hati kita waktu kita kecil mengalami aniaya, mungkin mengalami apapun juga, mungkin caci maki. Itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Itu tersimpan di dalam lubuk hati kita. Mungkin kita sudah lupa. Tetapi kepahitan itu dimanfaatkan iblis untuk membuat tidak stabilnya pengendalian diri kita. Maka dari itu, bagaimana caranya? Cara yang harus kita lakukan bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku mohon, singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di alam bawah sadarku Tuhan. Agar semuanya bisa tuntas. Yang tersembunyi di hatiku Tuhan, waktu ku alamin masih kecil. Agar aku tuntas mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Saya kira percaya Roh Kudus akan menolong kita. Saudara, yang kedua dikatakan di poin yang kedua. Terimalah firman dengan lemah lembut. Setelah kita membuang segala kotoran dengan mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Telah menyimpan sakit hati Tuhan. Ampuni saya Bapa. Lalu Alkitab katakan, terimalah firman dengan lembut. Artinya apa? Hati kita disiapkan untuk dikoreksi oleh kebenaran firman itu. Agar terjadinya pemulihan dalam hidup kita. Dikatakan terimalah firman dengan lembut. Artinya kita memiliki hati yang mau dikoreksi. Karena orang-orang yang memiliki kepahitan, orang-orang yang memiliki kebencian, sulit untuk dikoreksi. Tapi hari ini kita minta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita. Agar kita dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara, waktu firman ditabur setiap hari dalam pikiran kita. Orang Batak katakan gini, maka yang piktor, pikiran kotor-kotor itu akan hilang hari demi hari. Sehingga apa? Segala pikiran-pikiran yang bersih akan masuk ke dalam pikiran kita. Kata-kata yang tadinya kotor berubah. Tadinya mulut kita suka mengeluarkan kata-kata caci makian, berubah menjadi kata-kata berkat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan ditaburkan dalam pikiran kita, maka firman itu akan mendetok setiap kotoran yang ada dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita, hati kita bersih. Akibatnya keluar dari mulut kita bukan lagi kata makian, bukan lagi fitnah, bukan lagi pembenaran diri, tetapi kata-kata yang memberkati. Ada amin saudaraku? Maka itu saudaraku, marilah kita bersama-sama melepaskan pengampunan. Saudara, yang ketiga, cara yang ketiga, agar kita bisa melepaskan pengampunan dengan maksimal. Kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Kita lihat Matius 5. Firman Tuhan berkata begini, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini bedanya kita. Pengikut Yesus. Yesus bukan hanya mengajarkan kita tentang kasih.
bukan hanya mengajarkan, tetapi Yesus memberi contoh kepada kita. Bukan hanya mengajar, tapi dia memberi contoh. Kita lihat waktu Yesus di atas kayu salib. Dia katakan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya wajar Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Bahkan dikatakan, beri makan mereka di saat mereka lapar. Doakan musuhmu. Saudara terkasih, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Yohanes 4, kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara terkasih, kalau kita katakan kita mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita membenci suami kita membenci orang tua kita, siapapun itu, artinya kita tidak mengasihi Allah. Saudara terkasih, kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 34. Kita lihat Yohanes 13 ayat 34, dia katakan begini, firman Tuhan katakan begini. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus telah memberikan keteladanan dengan cara memberi kasih yang agape. Walaupun dia dimaki, walaupun dia dipukuli, walaupun dia ditombak, dia masih mampu berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena saudara, Yesus memiliki kasih agape. Kasih yang tidak peduli akan apa kata orang. Tapi kita sering sekali, kita sibuk memikirkan apa kata orang. Kita sensitif. Kenapa? Hati kita masih terluka. Hari ini dikatakan, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau dikatakan saling, itu bukan hanya kita kepada Tuhan, tapi antara kita dan sesama kita. Itu disebut dengan saling. Lalu dikatakan, kita harus mengasihi sama seperti Yesus, yaitu memiliki kasih agape. Kita tidak peduli kepada kesalahannya, tapi kita peduli kepada setiap firman Tuhan yang sudah dikatakan Yesus. Itu buktinya kalau kita adalah murid-murid Kristus. Saudara terkasih dalam nama Yesus, dikatakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah sudah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Artinya, tahu nggak saudara dicurahkan? Kalau ini namanya diberi. Kalau dicurahkan itu sama seperti pakai ember. Artinya dalam hidup kita sudah ada kasih. Contoh, seandainya istri saya berkata, Pak Martin minta kacamatamu, kira-kira saya mampu nggak memberinya? Apa alasan saya mampu memberinya? Karena saya memiliki kacamata. Tapi kalau seandainya saya tidak punya kacamata, lalu istri saya katakan begini, Pak Martin, saya minta kacamatamu, saya tidak akan bisa memberi, karena saya tidak punya kacamata. Saudara terkasih, Tuhan kita tidak pernah meminta kita untuk melakukan yang kita tidak bisa. Tuhan tahu kita bisa. Contoh yang simpel. Di rumah saya ada 2 anak. Martin, anak saya yang paling besar, umurnya sekarang 17 tahun. Dan Cynthia umurnya sekarang 15 tahun. Waktu aqua galon kami habis, lalu saya katakan, Cynthia, tolong beli ke warung dan isi aqua galon itu. Lalu anak saya tertati-tati membawa dari warung, karena memang berat isi aqua galon itu. Lalu saya katakan, kamu anak bodoh. Itu aja tidak bisa kamu lakukan. Yang bodoh anaknya atau bapaknya. Tuhan kita ajaib. Dia tahu takaran ukuran untuk memberikan kita, mengizinkan permasalahan dalam hidup kita. Maka dari itu, tidak akan mungkin saya suruh anak saya untuk mengangkat galon itu. Maka akan saya suruh anak saya yang laki-laki Martin, angkat aqua galon itu dari warung. Isi kembali ke tempatnya. Saudara terkasih, pencobaan yang kita alamin tidak pernah melebihi kapasitas kemampuan kita. Allah kita yang mengasihi kita,
dia selalu memberi solusi. Ada amin saudaraku? Dalam 1 Korintus 13 dikatakan seperti itu. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, yang keempat, cara mengampuni yang keempat, yang terakhir. Kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Dikatakan begini, Kejadian 5 ayat 45 dari ayat ke-4 dulu. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya yang telah melakukan begitu banyak kejahatan. Saudara terkasih, kita tahu apa saja kejahatan yang dilakukan keluarga sanak saudara Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sebelum dia dibunuh. Waktu dia mau dibunuh, adiknya berkata, jangan dibunuh. Akhirnya mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Waktu ada orang-orang datang, Yusuf diangkat dan dijual kepada orang Mesir. Saudara, begitu menyakitkan apa yang dialami Yusuf. Dan Yusuf begitu ada di Mesir, dijual di pasar perbudakan. Tapi saudara, begitu Yusuf dibeli sama Potifar, di tempat Potifar pun ada masalah yang begitu berat dialami. Yusuf difitnah, dituduh melakukan hal yang tidak dilakukan, sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Saudara, di dalam penjara pun Yusuf dilupakan sama juru minumnya raja yang telah diselamatkan. Saudara, Yusuf nggak simpan kekecewaan itu. Yusuf tidak simpan sakit hati itu. Kenapa? Poin yang terakhir, yang keempat. Karena Yusuf mengerti rancangan Allah dalam hidupnya. Saudara ngerti nggak, saudara, apa rancangan Allah dalam hidup saudara? Makanya dikatakan Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau saja pada saat itu Yusuf tidak dimasukkan ke sumur dan tidak dijual ke Mesir, kepada orang Mesir, bisakah Yusuf menjadi Perdana Menteri? Halo? Jadi jangan lihat kasus permasalahannya, tapi lihat rancangan Allah dalam setiap masalah yang kita hadapi. Karena saudara terkasih, kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 1. Di dalam Yeremia 29 ayat 1 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi hidup kita. Dia merancangkan masa depan yang penuh pengharapan kepada hidup kita. Tapi seringkali kita fokus kepada permasalahannya. Saudara, di dalam kitab Amsal 27 ayat 17 kita lihat. Kita lihat dalam kitab Amsal 27 ayat 17. Dikatakan begini, besi menajam ke besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita menajamkan pisau, kita pakai apa? Menajamkan pisau pakai besi. Kalau kita menajamkan pisau pakai kayu, itu lama. Batu asahan itu terbuat dari biji-biji besi. Makanya gampang pisau itu tajam. Saudara terkasih, artinya begini. Kalau ada orang menjahati kita, memfitnah kita, itu artinya Tuhan lagi mengajarkan untuk kita belajar hidup bijaksana. Untuk kita bisa belajar hidup sabar. Untuk kita bisa belajar mengampuni. Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Pahamin itu. Pegang itu. Saudara terkasih, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan selalu merancangkan, memberi rancangan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 9. Ayat 11, maka itu saudara terkasih. Dalam nama Yesus, mari kita melepaskan pengampunan. Kenapa? Dalam setiap kehidupan kita ada rancangan Allah. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, responin dengan positif. Jangan responin dengan negatif. Kenapa? Di balik itu semua ada rancangan Allah. Karena apapun yang terjadi dalam dunia ini, itu semua seizin Tuhan. Bahkan Alkitab katakan rambut kita sehelai saja jatuh,
itu harus seizin Tuhan. Apalagi kalau ada orang sampai memukul kita, apalagi kalau ada sampai orang menipu kita, itu pasti seizin Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apa hikmatnya? Tadi, Tuhan lagi mengajarkan untuk kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, Tuhan lagi mengajarkan untuk kita belajar mengampuni. Dan yang ketiga, Tuhan lagi mengajarkan untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu kapasitas kemampuan kami terbatas untuk mengampuni. Maka dari itu Bapa, di malam hari ini kami minta kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah roh pengampunan itu tercurah bagi setiap kami, agar setiap kami mampu melepaskan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami, Bapak. Ampuni kami Tuhan yang selama ini kami menyimpan sakit itu sehingga kami tidak maksimal Bapak. Karena kebencian dan dendam mengikat kami, membelenggu kami, mengurung kami Tuhan. Tapi mengampunilah, yang membebaskan kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak Allah yang membawa damai dimanapun kami berada. Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan, bukan hanya dari perkataan, dari lip service, tapi sampai kepada dari alam bawah sadar kami, dari hati kami yang paling dalam. Agar pengampunan kami maksimal, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Khususnya Tuhan di keluarga kami, di rumah tangga kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yakin dan percaya kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, aku mengucap syukur. Dan di sesi ini telah selesai. Tapi kita besok akan berjumpa kembali. Di dalam sesi yang lain, kita akan bicara besok tentang hal mengikut Yesus. Apa sih alasannya? Kenapa sih kita harus mengikut Yesus? Ini sesi-sesi penginjilan. Karena begini, begitu banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa alasannya mengikut Yesus. Begitu banyak orang yang saya tanya, bahkan di kantong-kantong Kristen dalam penginjilan saya tanya, apa alasan kamu mengikut Yesus? Ya karena bapak saya, mama saya Kristen, saya jadi ikut Yesus. Saudara, Yesus bukan beragama Kristen. Bukan. Yesus bukan beragama Kristen. Makanya besok, saudara, mari kita berjumpa kembali di jam yang sama. Jam 19. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Haleluya. Amin.